Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout ketiga P3K Sosiokultural. Soal nomor 1. Agar perubahan tata sosial, tata laku, dan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap mendukung keberhasilan pembangunan nasional, maka perlu diciptakan peranata-peranata sosial yang dapat mendukung proses transformasi sistem sosial budaya Indonesia, yaitu pembahasan agar perubahan tata sosial, tata laku, dan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap mendukung keberhasilan pembangunan nasional, maka perlu diciptakan peranata-peranata sosial yang dapat mendukung proses transformasi sistem sosial budaya Indonesia, yaitu pertama, mewajibkan sebagai syarat suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. Yang kedua, sifat hemat dan hasrat untuk berinovasi dan bereksplorasi. Yang ketiga, sikap lebih percaya kepada kemampuan sendiri. Yang keempat, pandangan hidup yang menilai tinggi hasil karya. Kelima, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri. Enam, menghilangkan rasa, kepekaan terhadap mutu dan mentalitas mencari jalan pintas. Yang ketujuh, mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, semua pilihan benar. Soal nomor 2, yang bukan merupakan pola tindak sistem sosial budaya di Indonesia adalah pembahasan. Pola tindak sistem sosial budaya di Indonesia yaitu kesatria, prasaja, dinamis, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat. Jadi yang bukan pola tindak sistem sosial budaya di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang D. Soal nomor 3, letak geografis Indonesia, sumber daya alam dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mempunyai pembahasan. Salah satu pola pikir sistem sosial budaya di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Letak geografis Indonesia, sumber daya alam dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mempunyai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Soal nomor 4, setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil yang perwujudannya di dalam sistem budaya Indonesia termasuk asas pembahasan. Yang termasuk asas adil dan makmur itu adalah setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil sehingga profesi, kesehatan, pakaian, pangan, perumahan, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi hak yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, adil dan makmur. Soal nomor 5, siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen, dan lain-lain pada masyarakat Yogyakarta merupakan contoh wujud kebudayaan dari titik-titik. Pembahasan, terdapat 3 wujud kebudayaan yaitu yang pertama ide atau gagasan, yaitu suatu pola pikir. Contohnya mempercayai adanya hal-hal yang berbau mistis seperti mempercayai makna motif batik, benda-benda pusaka, dan lain-lain. Yang kedua, hasil budaya, yaitu berupa suatu peninggalan hasil karya fisik atau benda, contohnya alun-alun, keris, keraton, batik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas, yaitu kegiatan atau tindakan yang dilakukan masyarakat, contohnya siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen pada tempat yang dianggap terdapat sesepuh yang telah tiada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, aktivitas. Soal nomor 6, keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar merupakan pengertian kebudayaan menurut titik-titik. Pembahasan, pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Kroeber, keseluruhan realisasi gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan serta perilaku yang ditimbulkannya. Kebudayaan menurut Koncoroningrat adalah keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut E.B. Taylor, hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, hukum, moral, kesenian, kebiasaan, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Solo Semarjan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah C, menurut Koncoroningrat. Soal nomor 7, bentuk akomodasi pada interaksi sosial di mana suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama dinamakan titik-titik. Pembahasan, akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, coercion, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena ada paksaan. Yang kedua adalah kompromis, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Selanjutnya, toleration, yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kemudian, conciliation, yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, conciliation. Bentuk akomodasi yang lain adalah arbitration, yaitu suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Kemudian ada stalemate, yaitu suatu akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Kemudian ada adjudication, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Soal nomor 8, menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan dokumentasikan dinamakan titik-titik. Pembahasan, menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gagasan, yaitu atau wujud ideal. Kebudayaan berbentuk kumpulan gagasan atau ide-ide, norma-norma, nilai-nilai, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak. Yang kedua, aktivitas atau tindakan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Yang ketiga adalah artefak, yaitu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan dokumentasikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, artefak. Soal nomor 9, pada proses kebudayaan, proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan-keterampilan sosial dinamakan titik-titik. Pembahasan, proses kebudayaan adalah tindakan yang menimbulkan dan menjadikan sesuatu lebih bermakna untuk kemanusiaan. Proses tersebut diantaranya difusi, meleburnya suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain sehingga menjadi satu kebudayaan. Yang kedua, asimilasi, yaitu proses peleburan dari kebudayaan satu ke kebudayaan lain. Yang ketiga, sosialisasi, yaitu proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan-keterampilan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, sosialisasi. Proses selanjutnya ada akulturasi, yaitu pencampuran dua atau lebih kebudayaan yang dalam pencampuran itu masing-masing unsurnya masih kelihatan. Kemudian internalisasi, yaitu proses penerapan realitas objektif dalam kehidupan manusia. Kemudian enkulturasi, yaitu pencemplungan seseorang ke dalam suatu lingkungan kebudayaan. Soal nomor 10, berdasarkan penetrasi kebudayaan, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia digolongkan kepada titik-titik. Pembahasan, penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama penetrasi damai. Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Contohnya masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, penetrasi damai. Yang kedua ada penetrasi kekerasan, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan. Itu saja yang bisa dibahas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.